Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, seperti judulnya, hari ini aku mau melakukan evaluasi budgeting aku untuk pertengahan bulan. Tapi aku juga sambil mau ngomong-ngomongin nih bagaimana sih cara aku mengelola keuangan keluarga aku, dimana keuangan keluarga aku bukan termasuk yang bergaji besar, tapi juga ya alhamdulillah disyukuri gitu ya teman-teman. Ini pun juga sudah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Nah, bagaimana cara aku mengelola keuangan keluarga aku? Nah, di sini aku mau bahas ya. Nah, tapi di sini sambil aku bahas, di sini juga aku sambil menyiapkan sarapan pagi di keluarga kami karena kebetulan nih di pagi hari ini di tempat aku tuh hujan deras dari malam sampai pagi, nggak kelar-kelar nih hujannya. Jadi ya sambil aku masak-masak, sambil aku nyiapin sarapan, aku mau ngomong-ngomong yang tadi aku sampaikan ya. Nah, kalau di tempat teman-teman gimana nih? Teman-teman weekend ini hujan atau enggak? Teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar. Oke, di sini aku langsung aja sharing bagaimana sih aku mengelola keuangan keluarga aku. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau aku bukan financial expert, aku bukan financial planner, aku cuma ibu rumah tangga yang mau sharing pengalaman aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar. Oke teman-teman, yang pertama yang aku lakukan adalah komunikasikan dengan suami. Ya, ini menurut aku hal yang penting banget ya teman-teman untuk mengkomunikasikan dengan suami, karena keuangan itu hal yang sensitif. Jadi menurut aku harus dikomunikasikan, even misalnya istrinya bekerja ya teman-teman. Jadi itu menurut aku sih tetap harus dikomunikasikan dulu. Zaman dulu nih saat aku masih bekerja, aku pun mengomunikasikan semuanya kepada suami, walaupun suami aku 100% udah nyerahin nih keuangannya dikelola sama aku, tapi aku tuh harus mengkomunikasikan karena ya menurut aku itu penting ya teman-teman. Jadi suami aku tahu nih, oh ternyata uang ini tuh dipakai di kebutuhan ini toh, oh ternyata uang kami itu pos-posnya ini aja toh. Nah, menurut aku itu sih penting banget ya teman-teman untuk mengkomunikasikan dengan suami. Ya, cara yang kedua yang aku lakukan adalah melakukan budgeting setiap bulan. Ya, ini adalah hal yang penting juga yang harus aku lakukan. Setiap bulan, setiap kami menerima gaji itu aku selalu mempos-poskan setiap anggaran-anggaran yang memang harus dipos-poskan, semuanya dari menabung, zakat, sampai kebutuhan sehari-hari itu harus langsung dipos-posin, karena kalau enggak pasti bakal habis ya teman-teman. Dulu, lagi-lagi dulu ya, zaman aku masih kerja, aku belum mengenal budgeting, pokoknya uang ada di rekening, pakai ya udah di rekening, enggak ya di rekening, habis teman-teman, habis kayak nggak ada nyantolnya gitu loh teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini gimana nih teman-teman, dulu ketika dulu belum mengenal budgeting seperti apa sih pengalamannya? Teman-teman boleh ya sharing-sharing sama aku di kolom komentar. Jadi jangan sampai kita beralasan, gaji aku masih kecil bun, aku gajinya juga masih kurang aja, masih boncos terus, aku nggak berani budgeting. Hey, tunggu dulu teman-teman. Budgeting itu justru menyelamatkan kita dari keboncosan yang ada teman-teman, karena menurut aku budgeting itu ya mindset kita ya teman-teman yang harus diubah, bagaimana cara kita mengelola keuangan di keluarga kita. Oh, kita tuh harus tahu diri nih, pendapatan kita segini, jadi pengeluaran kita tuh harus segini juga gitu, jadi harus di bawah pendapatan kita. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang ya teman-teman. Ya, cara ketiga yang aku lakuin adalah tulis pengeluaran sekecil apapun. Ya, ini aku udah sering banget nyampain di video-video aku bahwa kita tuh harus selalu menulis, walaupun pengeluaran kita itu sekecil apapun, walaupun kita cuma beli permen sebesar 500 rupiah, 200 perak, itu tetap harus ditulis ya teman-teman. Terutama buat kita yang baru mulai belajar budgeting. Nah, aku dulu baru mulai belajar budgeting itu kok sering banget ya boncos. Kenapa ya? Ternyata aku nggak nyatet nih pengeluaran aku tuh gimana nih, aku nggak nyatet. Dan di situ setelah aku nyatet, aku jadi tahu, oh ternyata posisi keuangan aku tuh segini ya. Oh ternyata
keuangan aku itu boncosnya ada di sini, oh jadi di pos ini aku bisa kurangin nih, oh di pos ini aku bisa lebihin. Jadi kayak gitu loh teman-teman. Jadi ngeluarin uang sekecil apapun, kalau kita catat, kita jadi lebih tahu nih posisi keuangan kita tuh ada di mana dan kita harus melakukan apa setelah itu. Dan itu menurut aku penting banget ya teman-teman. Jujur sampai sekarang pun aku masih mencatat pengeluaran aku ya teman-teman ya, walaupun memang gak sedetail zaman dulu tuh di awal-awal aku belajar budgeting ya. Tapi setidaknya sekarang tuh aku udah paham ya teman-teman, oh posisi keuangannya di sini nih, oh ternyata borosnya di sini, oh ternyata di sini tuh bisa direm kayak gitu. Jadi ya menurut aku terutama yang tadi ya yang baru belajar budgeting itu penting banget ya untuk mencatat pengeluaran sekecil apapun. Ya, langkah keempat yang aku lakuin adalah lakukan evaluasi budgeting setiap akhir bulan. Ya, ini penting banget ya teman-teman. Jadi kita jadi lebih tahu nih, oh ternyata segini nih di akhir bulan kemarin aku pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian. Oh, jadi nanti untuk budgeting ke depannya aku harus melakukan yang seperti ini gitu. Jadi kita jadi tahu nih, oh jadi kedepannya aku harus bagaimana terhadap budgeting aku, oh bagaimana nih untuk anggaran kedepannya. Jadi intinya untuk budgeting itu nggak harus sama dari bulan satu ke bulan yang berikutnya teman-teman, karena menurut aku pengeluaran kita, kondisi kita itu setiap bulan tuh pasti berbeda-beda. Jadi menurut aku ya nggak masalah kalau misalnya budgeting kita harus berbeda-beda dari bulan satu ke bulan berikutnya. Wah Masya Allah ya, ternyata nggak kerasa videonya udah masuk ke evaluasi budgeting aku di pertengahan bulan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, ini aku lanjutin, nggak panjang-panjang, sebentar aja lah gitu ya. Ya sama seperti di video ini, aku juga lagi melakukan evaluasi budgeting. Tapi ini aku sekarang lagi melakukan evaluasi budgetingnya untuk pertengahan bulan ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk langkah yang kelima yang aku lakukan adalah utamakan kebutuhan bukan keinginan. Ya teman-teman, kalau kita nurutin kepengenan kita nggak akan habis teman-teman, nggak akan habis, yang ada kita malah berhutang. Karena apa? Gaji kita sekian, kita kebutuhannya jadi sekian, bukan kebutuhannya, lebih ke keinginan kita yang kita ada-adakan itu jadi sekian gitu. Jadi menurut aku kita harus menentukan nih, kita harus bisa memilih prioritas mana sih yang kita butuhkan dan mana sih yang hanya keinginan semata. Dan itu penting banget ya teman-teman, dan itu juga harus kita komunikasikan ke suami tentunya. Selanjutnya langkah yang keenam yang aku lakukan adalah cari penghasilan tambahan. Ya, seperti kayak aku nih ibu-ibu rumah tangga sekarang banyak banget ya teman-teman cara kita untuk mencari penghasilan tambahan, tergantung kitanya mau atau enggak. Sebenarnya kalau fasilitasnya Masya Allah banyak banget, kita bisa jualan makanan, kita bisa jualan online, kita bisa ikut affiliate dari marketer yang ada di Indonesia, kayak misalnya Shopee affiliate, Tokopedia affiliate dan segala macamnya. Terus juga kita bisa bikin konten, dan itu salah satu teman-teman, cara kita untuk menghasilkan penghasilan tambahan di luar penghasilan suami tentunya. Nah, kalau untuk penghasilan tambahan di luar penghasilan suami, teman-teman setuju nggak nih kalau aku bahas di video selanjutnya? Kalau teman-teman setuju, teman-teman boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Kalau banyak yang memilih setuju, aku akan bahas di video selanjutnya. Oke, langkah yang ketujuh yang aku lakukan adalah usahakan masak sendiri atau meminimalisir beli makan di luar. Ya, ini penting banget ya teman-teman. Seperti yang tadi aku lakukan, walaupun di video yang tadi juga aku beli makan di luar, tapi itu juga kondisinya terpaksa ya teman-teman, karena aku belum masak sayur yang nggak pedas dan anak aku udah minta, jadi ya udahlah aku beli makan di luar. Itu pun aku jarang banget ya teman-teman beli makan di luar. Aku lebih sering untuk masak sendiri. Karena apa teman-teman? Masak sendiri itu jauh lebih irit dibandingkan kita beli makan di luar ya teman-teman. Contohnya aku nih, uang 150.000 cukup untuk belanja sayuran 1 minggu, 7 hari dalam 1 minggu. Coba kalau 150.000 aku beli makan di luar setiap harinya, kayaknya boncos deh teman-teman, kayaknya nggak akan cukup. Jadi menurut aku beli makan di luar itu bukan solusi untuk ngirit, tapi menurut aku jadi lebih boros. So buat teman-teman, walaupun kita nggak bisa masak, dibisa-bisain, banyak tutorial di YouTube
bagaimana cara masak gitu ya teman-teman. Yang penting kita doyan, suami kita doyan, sudah cukup. Itu aja sih menurut aku. Oke teman-teman, segitu aja sharing pengalaman dari aku pribadi. Nah, kalau dari teman-teman gimana nih? Adakah sharing-sharing pengalaman dari teman-teman? Bagaimana teman-teman mengelola keuangan keluarga teman-teman? Teman-teman boleh ya kasih tahu aku dong di kolom komentar. Oke, alhamdulillah ini untuk evaluasi budgeting di pertengahan bulannya udah selesai dan alhamdulillah masih aman walaupun ada pos-pos yang mulai warning nih. Kayak uang pegangan, uang jajan itu udah mulai warning. Jadi ya bismillah, semoga Allah mampukan sampai di akhir bulan nanti ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini gimana nih? Udah evaluasi budgeting untuk pertengahan bulan atau belum? Kalau belum, yuk evaluasi sekarang juga, mumpung ini masih pertengahan bulan. Oke teman-teman, untuk video aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang mau request next video aku bahas apa, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar atau teman-teman boleh DM di Instagram aku @kiki_trisnawati_. Oke teman-teman, aku cukupkan sampai di sini. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya buat teman-teman dan terutama buat aku pribadi. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.